Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, 11 MIPA 4 akan menjelaskan tentang gangguan pada tulang. Gangguan pada tulang itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu fraktur, gangguan tulang belakang, dan gangguan fisiologis tulang. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk simak video ini. Halo semuanya, saya Amanda Mairadi Gusti, absen 2. Sekarang saya akan menjelaskan tentang gangguan pada tulang yang pertama, yaitu fraktur. Fraktur atau patah tulang terjadi ketika tenaga yang melawan tulang itu lebih kuat daripada kekuatan tulang. Nah, jenis dan parahnya patah tulang ini dapat dipengaruhi yang pertama oleh usia penderita. Kemudian dipengaruhi juga oleh kelenturan tulang, jenis tulang, dan seberapa besar kekuatan yang melawan tulang. Fraktur atau patah tulang itu memiliki berbagai jenis untuk dibedakan berdasarkan kondisinya. Di antaranya yang pertama adalah fraktur simplex. Fraktur simplex atau fraktur sederhana atau fraktur tertutup ini adalah fraktur yang tulang yang patahnya itu tidak tampak dari luar. Yang kedua adalah fraktur kompleks atau fraktur majemuk atau fraktur terbuka, yaitu fraktur yang tulang yang patahnya itu tampak dari luar karena tulang telah menembus kulit atau kulit telah mengalami robekan. Yang ketiga adalah fraktur avulsi. Fraktur avulsi ini adalah fraktur yang disebabkan oleh kontraksi otot yang kuat sehingga menarik bagian tulang tempat tendon melekat. Biasanya terjadi pada bahu dan lutut. Yang keempat adalah fraktur patologis. Fraktur patologis adalah fraktur yang terjadi ketika tumor atau kanker telah tumbuh ke dalam tulang dan menyebabkan tulang menjadi rapuh. Yang kelima adalah patah tulang kompresi atau penekanan, yaitu fraktur yang disebabkan oleh tekanan suatu tulang terhadap tulang lainnya. Sering dialami oleh wanita lanjut usia yang tulang belakangnya rapuh karena osteoporosis. Yang keenam adalah fraktur karena tergilas, yaitu fraktur yang menyebabkan retakan atau pecahan pada tulang. Yang ketujuh adalah fraktur sebagian atau green stick, yaitu fraktur yang tidak membagi tulang menjadi dua. Saya Christopher Maleaki dari nomor absen 6. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Amanda Maira. Jadi penyebab fraktur sendiri ada beberapa hal, seperti jatuh, cedera karena olahraga, benturan langsung ke tubuh, serta peristiwa traumatis seperti kecelakaan atau luka tembak. Lalu untuk gejala fraktur sendiri bisa dilihat dari beberapa hal, seperti yang pertama, nyeri hebat ketika cedera awal terjadi, yang kedua, bunyi kertak ketika cedera awal terjadi, yang ketiga, bengkak, memar, dan kemerahan pada area yang terluka. Yang keempat, kesulitan menopang berat badan pada area yang terluka. Yang kelima, pada area yang terluka mungkin akan tertekuk membentuk sudut yang tidak biasa. Yang keenam, jika fraktur terbuka kemungkinan akan terjadi pendarahan. Serta yang terakhir, pada area yang terluka mungkin akan terlihat pucat. Nah, untuk pengobatan fraktur bisa dilakukan dengan cara-cara berikut, seperti pemasangan gips, menstabilkan patahan tulang, pemasangan pen, pembedahan atau operasi, serta mengonsumsi obat patah tulang. Nama saya Dinda Fadila, absen 1. Jadi gangguan pada tulang yang kedua adalah gangguan pada tulang belakang. Nah, jenis-jenisnya ini ada 4. Yang pertama itu kifosis. Kifosis adalah bentuk tulang belakang yang melengkung ke arah luar tubuh atau ke arah depan, sehingga tubuh kita menjadi bongkok. Jenis yang kedua adalah lordosis. Lordosis adalah bentuk tulang belakang bagian pinggang yang melengkung ke arah dalam tubuh atau ke arah depan. Nah, jenis yang ketiga adalah skoliosis. Skoliosis yaitu bentuk tulang belakang yang melengkung ke arah samping kanan atau ke arah samping kiri, sehingga bungkuknya itu ke arah samping. Jenis yang keempat atau jenis yang terakhir adalah sublubrikasi. Sublubrikasi adalah tulang belakang bagian leher yang menyebabkan leher menjadi bengkok ke kanan atau ke kiri. Nama saya Aurelina Yunita Hes, absen 5, dan saya akan menambahkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya Adinda sebelumnya. Secara garis besar, penyebab, gejala, dan pengobatan pada gangguan tulang belakang adalah sama. Penyebabnya antara lain adalah distrofi otot atau penyakit yang menyebabkan lemah otot, sindrom Marfan, sindrom Down, sikap tubuh yang buruk, osteoporosis, cerebral palsy atau kondisi yang mempengaruhi otak dan saraf, penyakit Scheuermann atau kondisi yang mempercepat pertumbuhan sebelum pubertas, faktor genetik, dan kelainan bawaan lahir.
Tanda-tanda dan gejala pada orang yang menderita gangguan pada tulang belakang diantaranya adalah punggung yang sering terasa nyeri, punggung yang menonjol ke arah depan, ke belakang, atau ke arah kiri dan kanan, dan punggung yang sering mati rasa. Pengobatan pada gangguan tulang belakang dapat dilakukan dengan cara meminum obat pereda nyeri seperti acetaminophen, ibuprofen, dan naproxen sodium, dan juga obat lain yang mendasari. Dapat juga dilakukan terapi dan fisioterapi, dan bahkan operasi tulang belakang untuk kasus yang serius. Saya Aulia, nomor absen 4. Gangguan pada tulang yang ketiga adalah gangguan fisiologis tulang. Antara lain, A. Osteoporosis. Osteoporosis adalah tulang rapuh, keropos, dan mudah patah. Kondisi ini akibat pembentukan tulang baru tidak dapat mengimbangi kerusakan pada tulang lama. Hal ini biasa terjadi pada lansia. B. Rakitis. Rakitis adalah pelunakan tulang pada anak-anak yang berpotensi dapat menyebabkan tulang kaki menjadi bengkok membentuk huruf O atau X. C. Microcephalus. Microcephalus adalah kelainan pertumbuhan tengkorak, sehingga kepala berukuran lebih kecil dari ukuran normal. D. Hydrocephalus. Hydrocephalus atau kepala air merupakan penumpukan cairan di rongga tempurung otak, sehingga kepala membesar. Dan yang terakhir, E. Layus semu. Layus semu adalah kondisi di mana tulang tidak bertenaga, hingga dapat mencapai keadaan di mana tidak berfungsi sama sekali. Nama saya Amir Fakhruzi Syakirin Nur Abi, absen 3. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Aulia Nadira mengenai gangguan fisiologis tulang. Gejala dan pengobatan setiap gangguan fisiologis tulang berbeda-beda. Namun secara garis besar, penyebab gangguan fisiologis tulang biasanya disebabkan oleh kurangnya hormon testosteron atau hormon estrogen, kurangnya asupan kalsium, kegagalan pertumbuhan otak saat bayi, gangguan metabolisme vitamin D, magnesium, fosfor, dan kalsium, terkena infeksi, dan juga bisa jadi karena cedera otak. Gejala gangguan fisiologis pada tulang meliputi tinggi badan berkurang, nyeri tulang, tulang retak, kejang, penurunan daya ingat dan konsentrasi, dan mati rasa. Pengobatan gangguan fisiologis tulang meliputi yang pertama, mengkonsumsi obat-obatan, berjemur di bawah sinar matahari secara rutin, makan makanan kaya kalsium dan vitamin D, terapi bicara dan fisik, operasi, dan yang terakhir bisa dengan fisioterapi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.